Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Ainul Farah dengan NIM 2020333152 dari kelas 4C PGSD. Nah, pada vlog ketiga mata kuliah sumber dan media pembelajaran ini kita akan membahas atau mereview materi yang sudah disampaikan oleh Pak Udin kemarin dengan materi yang berjudul jenis dan karakteristik media pembelajaran. Nah, langsung saja kita ke materinya. Langsung saja ya. Sesuai dengan judul yaitu jenis dan karakteristik media pembelajaran. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu alat penunjang untuk proses pembelajaran. Media pembelajaran ini digunakan untuk mempermudah penyampaian materi agar materi dapat tersampaikan dengan baik dan jelas kepada peserta didik. Klasifikasi media pembelajaran terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan sifat dan jenis, yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan teknik pemakaian, dan yang ketiga adalah klasifikasi berdasarkan daya jangkau. Klasifikasi media pembelajaran yang pertama adalah berdasarkan sifat dan jenis, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah media auditif, adalah media yang mengandung unsur suara seperti radio, kaset, dan musik. Kemudian yang kedua adalah media visual, yaitu media yang mengandung unsur gambar atau indera penglihatan. Contohnya adalah gambar-gambar pada poster. Selanjutnya adalah media audiovisual, adalah media yang mengandung unsur suara serta gambar. Contohnya adalah video atau penayangan film. Selanjutnya, klasifikasi media pembelajaran yang kedua adalah berdasarkan teknik pemakaian, terbagi menjadi 2, yaitu media elektronik dan media non-elektronik. Contoh dari media elektronik ini adalah film slide, film, dan juga film stripe. Kemudian contoh dari media non-elektronik ini adalah lukisan, patung, gambar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, klasifikasi media pembelajaran yang ketiga adalah berdasarkan daya jangkau, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah daya jangkau serentak, contohnya adalah radio, TV, video conference. Kemudian yang kedua adalah daya jangkau terbatas, contohnya adalah OHP, slide suara, dan film. Kemudian yang ketiga adalah dimanfaatkan secara individual. Selanjutnya adalah jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran ini adalah antara lain yang pertama adalah media audiovisual gerak. Media audiovisual gerak ini merupakan media yang mengandung unsur suara dan gambar yang bergerak. Contohnya adalah film suara, video kaset, dan VCD. Selanjutnya adalah media audiovisual diam. Media audiovisual ini merupakan media yang mengandung unsur suara dan gambar yang tidak bergerak atau diam. Contohnya adalah film rangkai suara atau film strip, kemudian film bingkai suara atau sound slides, kemudian adalah halaman suara atau sound page, kemudian adalah media visual bergerak, dan yang terakhir adalah film bisu. Selanjutnya adalah media display. Media display ini adalah merupakan media yang digunakan untuk memajang gambar, kartu, poster, dan lain sebagainya. Contohnya adalah papan flanel, papan tikar, billboard, market, dan diodrama. Selanjutnya adalah media audio. Media audio ini merupakan media yang mengandung unsur suara. Contohnya adalah audio kaset atau pita audio, kemudian compact disc atau CD, dan yang terakhir adalah piringan bersuara. Kemudian media pembelajaran yang selanjutnya adalah komputer. Tentunya kita tidak asing lagi apa yang dinamakan komputer, di mana di dalam perkuliahan komputer atau laptop sering kita gunakan untuk proses pembelajaran. Selanjutnya adalah media grafis. Media grafis adalah media
visual yang digunakan untuk menampilkan gambar secara nyata dan untuk meyakinkan ide yang dituangkan ke dalam suatu gambar. Contoh dari media grafis sendiri ini adalah yang pertama adalah gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan atau cat, grafik, kartun, poster, peta dan globe, papan flanel, papan buletin. Karakteristik media grafis sendiri ini adalah penggunaannya dengan memperkenalkan suatu topik, kemudian adalah memberikan ilustrasi, kemudian menarik perhatian dan minat, menyampaikan rangkuman pesan, dan menunjukkan adanya penekanan. Kelebihan dari media grafis sendiri ini adalah sederhana, murah, mudah digunakan, dan mudah disimpan. Selain memiliki kelebihan, media grafis ini memiliki kekurangan, yaitu adalah kurang detail, hanya sebagai abstraksi atau tidak jelas, kemudian adalah tidak bergerak. Selanjutnya adalah media audio. Media audio ini merupakan media yang mengandung unsur suara. Contoh dari media audio sendiri ini adalah radio, alat perekam pita magnetik, compact disc atau CD, piringan bersuara, dan laboratorium bahasa. Keuntungan dari penggunaan media audio ini adalah sesuai kebutuhan, mengembangkan daya imajinasi, mengatasi batas ruang dan waktu. Jadi, proses pembelajaran ini harus memasukkan semua media kalau bisa, dan juga alat dan bahannya memadai, karena anak itu juga membutuhkan pembelajaran yang nyata, baik mulai dari media audionya, media visualnya, dan juga media audiovisualnya. Karena anak SD itu menangkap apapun yang ia lihat, apapun yang ia dengar, itu adalah ia tangkap semuanya. Jadi pendidik guru ini harus mampu mengemas bahan ajar atau sumber belajar ke dalam satu media pembelajaran yang menarik dan tidak monoton bagi siswa-siswinya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada materi jenis dan karakteristik media pembelajaran kali ini. Jumpa lagi bersama saya pada minggu depan dengan materi berikutnya pada mata kuliah sumber dan media pembelajaran. Saya cukupkan pada vlog hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan juga kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.